Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita kesehatan. Nabi sabdakan di dalam hadis, "Man lam yashkur 'alal qalil, lam yashkur 'alal katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sesuai dengan kajian rutinitas kita akan membahas tentang masalah niat di dalam sholat. Ingat, di dalam pembahasan ilmu fikih ada namanya niat, ada namanya lafaz niat. Lafaz niat itu yang kita ucapkan dengan lidah. Misalnya kita mengatakan sebelum takbir, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat, diucapkan di lidah, diucapkan di mulut. Itu namanya lafaz. Sedangkan niat yang dimaksudkan pada pembahasan kita ini adalah dalam definisi ilmu fikih, qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Dan letaknya niat itu ulama katakan fil qalb, letaknya itu adalah di dalam hati. Jadi setiap kita mau sholat, kapan kita mulai membaca niat di dalam hati? Nah, kita membaca niat di dalam hati itu ketika takbiratul ihram. Jadi di saat kita takbir Allahu Akbar, dari mulai Allah, hati kita ngucap usolli fardhal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dan boleh juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemungkinan di antara kita merasa kesulitan kalau menggunakan bahasa Arab, maka kita boleh menggunakan bahasa Indonesia. Maka kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti dalam hati kita mengucap sengaja aku salat fardhu maghrib 3 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Itu kita ucapkan ketika Allahu Akbar. Dari mulai Allah sampai Akbar itu niat sudah nancap di dalam hati kita. Allahu Akbar. Makanya terkadang ada beberapa imam itu agak lama takbirnya dia. Allahu Akbar. Kenapa dia lama takbirnya? Kemungkinan besar adalah untuk memantapkan hati di dalam niat. Itu dia. Memantapkan niat di dalam hati. Karena kalau kita baru pertama kali belajar, biasanya agak kesulitan untuk membiasakan niat di dalam hati. Allah, mulut kita mengucapkan Allah, hati kita mengucapkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut niat di dalam sholat. Jadi sekali lagi saya bilang, niat itu di dalam hati. Sedangkan di mulut namanya lafaz niat. Kebiasaan kita kan sebelum takbir, biasanya imam itu terkadang mengucapkan usolli fardhal maghribi, itu belum niat. Itu namanya lafaz niatnya. Dan itu termasuk disunahkan, dianjurkan. Nanti ketika takbir, maka hati kita ucap lagi Allahu Akbar. Begitu dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin, banyak orang mengatakan, Ustadz, saya sudah baca niat Ustadz. Semenjak dari rumah, sebelum saya berangkat kemari, saya sudah baca niat Ustaz. Nah, kita katakan dari rumah berangkat kemari itu bukan niat.
itu namanya azam. Kan biasa kita ketika azan maghrib kita dari rumah bergegas untuk menuju ke masjid. Maka dalam hati terkadang kita mengatakan aku mau sholat maghrib. Itu bukan niat, itu namanya azam. Jadi harus kita bedakan antara azam dengan niat. Mau ke masjid, mau mengerjakan sholat, itu namanya azam. Sama seperti halnya tahun depan saya mau naik haji, itu belum niat, itu namanya azam. Tahun depan saya mau berangkat umrah, itu belum niat, itu namanya azam. Tapi kalau kita sudah berangkat haji, sudah masuk miqat seperti Yalamlam atau Bir Ali, kalau kita berangkat dari Madinah, dari situ baru niat ihram, itu namanya niat. Tapi kalau sekarang tahun depan mau berangkat haji, itu belum niat namanya. Walaupun kebanyakan orang mengatakan itu adalah niat, itu namanya adalah azam, hadirin. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang namanya azam, mana yang namanya niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadirin, jadi niat itulah yang dimaksud dengan nama niat. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Kita mau berwudu, kapan kita baca niat? Ketika membasuh muka. Nah, ketika kita membasuh muka, disitulah kita membaca niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Bukan pas cuci tangan, bukan pas kumur-kumur, tidak. Kita membaca niatnya ketika membasuh muka. Kenapa? Karena membasuh muka itu adalah gerakan yang pertama atau langkah yang pertama untuk memulai berwudu. Sama seperti halnya sholat. Kapan kita dikatakan sholat? Ketika takbir. Ketika kita takbir, itulah pembukaan kita sholat. Kan di dalam hadis Nabi mengatakan iftitahus sholat at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sholat itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kita harus penting tahu apa yang dimaksud dengan yang namanya niat. Dan niat itu sangat penting hadirin, sesuai sabda Nabi di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari itu meletakkan hadis masalah niat nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu pula Al-Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi, beliau meletakkan niat nomor yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan hadirin, dengan kita mendengar kajian ini tentang masalah niat, kita akan lebih tahu kapan kita memulai membaca niat di saat melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ada faedahnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.